Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu hadis Nabi yang sering dipopulerkan oleh suatu firqah atau kelompok tertentu ketika ada pengajian atau kajian. Ada mukadimah yang sering dibaca, yaitu kullu bid'ah fi dalalah wa kullu dalalah finnar. Ya, kurang lebih seperti itu bunyinya kalau tidak salah. Jadi artinya setiap bid'ah adalah sesat dan setiap sesat adalah neraka. Kemudian ada lagi dalil yang lain, yaitu umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 di neraka, 1 di surga. Hadis ini akrab sekali telinga kita ketika kita membicarakan mengenai perpecahan di antara umat Islam. Lalu sebagian dari kita kadang penasaran gitu, apakah Islam yang kita anut selama ini udah benar? Apakah kita berada di salah satu dari 72 golongan yang dikatakan oleh Nabi itu? Salah satunya kita masuk dalam golongan yang berada di neraka gitu. Di sini bisa kita ambil hikmah daripada hadis tersebut. Misalnya ada kata-kata umatku akan terpecah. Jadi terpecah gitu kelihatan gitu. Akan dikuatkan oleh dalam akan diuraikan dan dijelaskan dalam Al-Qur'an gitu. Di Al-Qur'an sendiri sudah ada gitu. Janganlah kamu berpecah belah gitu. Jadi yang bikin kita pecah menjadi 72 golongan itulah berpecah belah gitu. Berpegang teguhlah kamu pada tali agama Allah dan jangan berpecah belah gitu. Tali agama Allah itu apa gitu? Ya gunanya tali kita tahu, tali itu gunanya untuk mengikat gitu. Jadi kalau manusia itu sudah diikat, yaitu tali agama Allah, yaitu diikat dengan Al-Quran, maka dia nggak akan berpecah belah gitu. Asalkan bersungguh-sungguh ngikutin gitu. Jadi kalau ada perpecahan maka dipulangkan ke Al-Quran gitu, bukan menurut hawa nafsu kita gitu, pemahaman kita gitu. Kemudian ada kata golongan gitu. Jadi golongan-golongan inilah gitu yang membuat kita merasa kita itu berada di kelompok yang benar gitu. Itulah kecenderungan kita berada di suatu golongan. Mohon maaf, mungkin kita berpikir gitu, kalau sudah masuk aliran tertentu, pengajian tertentu, apalagi kita baru lagi semangatnya belajar agama, kita akan cenderung menganggap orang yang berada di luar keyakinan kita atau di luar pengajian kita itu sesat gitu. Ini bukan suatu rahasia umum lagi gitu. Jadi kelompok-kelompok ini apapun lah namanya, kita nggak dilarang itu sebenarnya gitu. Di masyarakat atau dimanapun gitu, kita ngaji di sini, ikut pengajian ini, ikut kelompok ini gitu. Kadang kita lupa gitu. Kadang kita digiring gitu. Opini, pandangan, cara berpikir kita sesuai yang kita ikuti gitu. Nah, kemudian karena kita udah merasa, wah ini kayaknya inilah Islam yang sebenarnya gitu. Padahal itu baru sisi tertentu gitu yang baru kita dapatkan dari Islam. Jadi kadang sangat disayangkan gitu
partai-partai atau kelompok-kelompok, firqah-firqah, pengajian ini, pengajian itu gitu. Itu hanya menjurus memperbesar atau memperlebar jurang perbedaan gitu. Bukan, nggak boleh kita berpartai, berkelompok, berorganisasi gitu. Boleh gitu. Yang nggak boleh itu kita lupa gitu. Kadang ketika kita lihat saudara kita yang berbeda, kita musuhin. Jangankan berbeda pemahaman, berbeda pendapat atau sekedar bertukar pikiran aja, itu kita biasanya udah kita anggap musuh gitu. Padahal dengan perbedaan pendapat itu kita bisa mengukur kebenaran pendapat kita gitu. Dan kita menjauhkan kita dari sifat menonjolkan diri gitu, merasa diri paling benar. Kita bisa tengok sebuah bangunan, tembok lah gitu ya, terdiri dari bahannya pasir, besi, semen, ya dicampur aduk semua gitu. Dan semua bahan bangunan itu nggak ada yang menonjolkan diri gitu. Nah, kalau orang udah sibuk menonjolkan diri gitu, kayak pasir, semen itu misalnya, besi pengen menonjol gitu, semen pengen menonjol agar kelihatan gitu dia yang bikin bangunan ini kuat gitu. Akhirnya bangunannya nggak ada bentuknya gitu. Sama seperti umat Islam gitu. Kalau semua sibuk menonjolkan diri, merasa golongan pengajian kelompok dia yang paling benar gitu, akhirnya apa gitu? Orang akan cenderung menjadi lebih banyak permusuhan gitu. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya apa gitu? Salah satu ciri golongan dari 72 golongan di luar 72 golongan yang dijamin masuk neraka itu, satu yang di surga itu. Yang pertama itu tidak berpecah belah. Yang kedua tidak bergolongan-golongan. Yang ketiga udah pasti mengikuti sunnah Nabi gitu. Bukan engkar sunnah gitu. Jadi yang keempat tambahannya, lalu orang nanya apa namanya gitu, apa nama golongan yang bakal selamat, dijamin selamat gitu, yang nggak berada di neraka dan jamin masuk surga. Boleh dibilang atau boleh disebut nggak punya nama gitu. Jadi Islam yang sebenar-benarnya itu kita nggak ngaku, wah akulah Islam yang paling benar. Dia nggak nyebut gitu, diam aja gitu, lihat gitu. Mungkin ada identik atau mirip-mirip gitu dengan suatu pengajian atau kelompok tertentu. Mungkin bisa jadi gitu. Tapi kecenderungan hati golongan yang bakal selamat dari 72 golongan yang masuk neraka itu adalah kelompok yang mengutamakan persatuan untuk umat Islam gitu. Persatuan dan berkasih sayang gitu, bersama umat Islam. Bukan menggunakan dalil kelompok-kelompoknya, menonjolkan sisi kelompoknya gitu. Jadi udah jelas gitu maksud, arti, makna dari hadis Nabi tersebut. Semoga dapat diambil manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.